Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siro. Di video kali ini saya akan membahas apa aja sih yang udah nempel di motor Suzuki Satria injeksi saya. Kalian update berikut cara pemasangannya dan harganya. Kira-kira udah habis berapa sih untuk tampilan seperti ini? Pada dasarnya sih saya nggak tahu ya jenis-jenis konsep modifikasi, ada Malay, ada Thailand, ada yang mungkin road ya. Ini yang sepasang adalah item yang ya saya suka gitu. Jadi untuk konsepnya seperti apa saya kurang begitu tahu. Mungkin kalau ada yang bisa tahu ini konsepnya apaan, boleh dikasih tahu di kolom komentar gitu. Nah, tapi sebelum menginjak ke part-part modifikasinya, saya akan jelasin dulu ini adalah Satria Injeksi keluaran 2017 yang dekalnya itu stikernya itu yang hitam abu-abu, ada di video saya sebelumnya. Ini saya belikan body Black Predator second sih, dan saya dapat harga cukup murah termasuk dari reflektornya dan lampunya hanya sebesar 350.000 saja, tapi nggak termasuk dengan spakbor, hanya bodi mulus, batok sama apa namanya reflektornya aja. Cukup murah sih menurut saya, dan saya tanya juga ternyata saya dapat cukup murah. Lalu secara generalnya dulu, ini yang saya tambahkan stiker gambar Hellboy sama spotlight smoke ya untuk lampunya depan belakang. Ini Rp70.000. Tuh, kita mulai dari yang general. Lalu untuk ban, depan belakang ukuran 90-80 dari IRC, saya beli masing-masing Rp350.000, jadi untuk totalnya Rp700.000. Lalu kita mulai dari depan. Untuk plat nomornya saya model portless, ini Rp25.000. Nah, jadi alasan saya buat borderless biar tampilannya lebih rapi. Ini cocok juga sih kalau meskipun belum dimodifikasi, motor kalau pakai borderless pasti kelihatan lebih rapi, lebih cakep aja gitu. Dan saya baru nggak ketika saya perhatiin ini bisa dibaca Sasa ya. Jadi saya suka namain barang-barang. Nah, ini dari namanya Sasa gitu. Oke, lanjut. Nah, untuk yang di depan lagi ini adalah visor tambahan. Ini kopi dari yang asli ya, yang SGA nggak dapat untuk itemnya karena memang sudah langka. Ini sih bahannya bagus, kuat. Terus tapi kendalanya kemarin hanya pemakaian sebulan, double tipnya, solasinya dia udah nggak rekat ya, jadi bisa dilepas, jadi bisa terlepas. Ini sudah saya ganti dengan yang lebih bagus dan lebih kuat gitu. Nah, untuk visor ini sendiri saya beli harga 210.000. Ini juga meskipun kopi juga yang jual hanya satu toko kemarin. Jadi bisa dibilang item yang rare gitu. Terus yang saya ganti selanjutnya adalah ini dia, baut-baut item L kayak gini. Nih, sama yang di bagian disc brake-nya atau cakramnya. Ini saya beli yang bagian ini aja untuk piringan cakram, sama ini sama ada yang di kokpit, itu totalnya di Rp200.000 tuh. Ini belum ganti yang titanium ya, yang titanium ya, karena mahal. Jadi masih kumpul-kumpul. Jadi kalau buat saya modifikasi itu sekuatnya aja, walaupun kita pengen ya kita tahan tabung baru kita beli gitu. Lalu untuk piringan cakram depannya, ini piringan cakram merek Delcavic, dapatnya piringannya serta ini bracketnya harganya di Rp550.000. Nah, ini fakta lucunya, untuk pemasangan
piringan cakram Delcavic ini jadi ada yang benar-benar PNP, ada yang dia harus rubah di bagian bracketnya, atau mungkin potong apa namanya baut untuk kalau pakai dia kaliper ori. Tapi kalau pakai kaliper RCB dia nggak motong apapun, nggak ngakalin apapun. Dan kebetulan kalau di tempat saya ini PNP ya, jadi saya nggak ngalami kendala, dia terpasang juga nggak ganggu operasionalnya kalipernya gitu. Nah itu fakta yang menarik yang terjadi ketika kita pasang piringan cakram Delcavic ini gitu. Next, untuk selanjutnya, nah ini termasuk item yang rare. Pernah saya sebutkan rare-nya bukan dari jenis RCB S1 nya, tapi untuk warnanya dan kegunaannya untuk Satria ini dia hampir udah nggak ada. Saya tanya ke puluhan toko waktu itu, tapi yang punya warna merah ini hanya toko itu sama official store-nya. Dan ini saya beli di harga Rp750.000 kalau nggak salah kemarin itu. Nanti boleh dicek untuk pemasangannya juga ada di videonya. Lalu untuk selang remnya ini saya pakai dari TDR depan belakang ya. Itu bagian depannya, dan yang bagian belakangnya ini dia. Ini depan belakang saya beli di harga 200 untuk totalnya. Ini ukuran 70 kalau nggak salah, yang belakang 40 cm. Itu juga pemasangannya PNP sih. Lalu ini item yang beberapa orang suka, beberapa orang nggak suka, yaitu spion. Spion model winglet ini biasa dipakai untuk motor-motor yang berfairing atau motor-motor sport ya. Untuk harganya sendiri saya dapatnya Rp150.000. Nah, kenapa item ini banyak yang suka dan banyak yang nggak suka, atau menurut teman-teman yang lain itu jelek? Karena di satu sisi saya setuju sih, di satu sisi dia ada kelihatan cakep, di satu sisi dia ada kelihatan aneh gitu. Cuman kenapa saya pertahankan ya karena unik gitu aja sih. Terus juga syarat daripada nggak ada spionnya, jadi kalau ditanyain Pak Pol kan kita bisa ngeles. Gitu sih. Terus master rem, nah ini master rem RCB jenis E2 berikut dengan koplingnya. Kenapa saya nggak upgrade yang ke S1? Karena saya nggak terlalu suka kalau apa namanya tangkinya ini misah gitu ya, jadi kayak penuh aja kelihatannya, jadi kurang suka. Sementara saya pakai yang E2 sama handle koplingnya itu saya satu set beli di harga 540. Oh ya, dan beberapa item ini kenapa saya pilih produk RCB, karena ya yang pasti udah teruji ya, atau terjamin kualitasnya bagus, nggak murahan juga. Terus ini kan buat pribadi ya, pemakaian pribadi, sayang gitu kalau beri yang imitasi. Dan berita yang tersebar kan RCB saat ini belum ada yang jiplak atau tembakannya atau yang palsunya, jadi mungkin lebih aman untuk beli merek RCB untuk modifikasi kita, menurut saya sih gitu. Nah, lanjut ke item pertama yang saya pasang di motor ini, yaitu ini dia, underbone atau footrest RCB S4. Ini pemasangannya PNP, cuman ini saya pasang kira-kira 5 bulan yang lalu, dan kondisinya saat ini ada beberapa bagian yang berkarat kayak di sini nih. Jadi kenapa sayang ya RCB nggak ngeluarin yang tanpa karat untuk baut atau ringnya kayak gitu, jadi agak kelihatan kurang bagus. Sama ini kendalanya kemarin itu saya di bagian itu tuasnya itu, nah itu hilang gitu. Jadi mungkin karena getaran dan bautnya mungkin kurang bagus, jadi dia lepas, hilang. Sama ada yang di bagian kiri, yang di bagian untuk tuas remnya ya, ini kemarin lepas, jadi murnya saya ganti biasa nomor 12 ini. Nah, mungkin part RCB ini kelemahannya yang bagian pengait-pengait sini
Entah mungkin saya yang salah atau memang kualitasnya yang kurang bagus, jadi dia gampang terlepas. Sama ini juga berkarat gitu, sama kondisinya karena anodes ya, ini warna hitam, jadi di bagian untuk apa namanya footrestnya dia agak ngelupas, cuman nggak masalah sih. Dan overall sebetulnya item ini baik ya, bagus gitu, kuat juga, kokoh. Cuman ya itu mungkin di bagian mur-mur aja sih gitu. Nah ini termasuk item yang pertama kali saya pasang di Satria saya gitu. Sampai saat ini bagus. Ya hanya itu aja. Ada beberapa yang berkarat gitu. Terus selanjutnya kita pindah ke bagian kanan motor lagi untuk master rem. Nah ini master remnya jenis S1 warna merah. Ini saya ganti ya. Kemarin yang pertama kan E12 yang saya kasih giveaway gitu. Ini saya beli di harga Rp465.000 gitu untuk master remnya. Alasan saya ganti dari E12 ke seri S-nya ini karena itu kaliper depan dia sudah merah, kaliper belakang juga sudah merah. Sayang aja kalau warnanya hitam, jadi nggak kelihatan kayak aksen gitu. Ada aksen warna merahnya biar manis gitu. Lalu selanjutnya untuk footstep belakang, ini merek Fastbike saya dapat di harga Rp200.000 warna hitam. Ada beberapa jenis warna ya, ada yang silver, merah, gold kalau nggak salah, sama hitam ini pemasangannya PNP, cocok banget buat bersanding sama footrest RCB S4-nya menurut saya lah ya. Jadi dia kelihatan apa, robotik itulah mungkin istilahnya itu. Pemasangannya PNP dan cukup mudah kok gitu. Lalu item selanjutnya tail tidy, walaupun nggak kelihatan ya, ini buat memasang plat nomor belakang. Ini tail tidy-nya ada dua merek, saya pakai yang lebih murahnya karena kalau yang jadi ada dua merek yaitu SF dan SW. Kalau yang SF kalau nggak salah namanya Street Fender ya, kalau ini SW kurang tahu deh apa. Tapi kualitasnya juga bagus kok, kita bisa juga adjust dari bagian sini dan bagian bawahnya. Pemasangannya cukup mudah karena kan Satria untuk spakbor belakangnya bisa dilepas dengan mudah, nggak perlu bongkar-bongkar sampai ke sana-sana lah gitu. Setelah itu item yang saya ganti, oh ya ini dia piringan cakram belakang. Piringan cakram belakangnya saya ganti dengan merek TDR supaya ngerubah bentuk aja, look sih. Kalau kualitas ya mungkin 11-12 sama yang asli, hanya untuk looknya aja biar lebih cakep kalau udah diganti gitu. Dan saya beli di harga 150 kalau nggak salah, 150.000 ini untuk piringan belakangnya aja gitu. Oh ya tadi untuk apa baut L ini juga saya ganti ya, jadi tadi 200.000 itu termasuk ini. Terus item terakhir yang saya ganti adalah kaliper belakangnya. Kaliper belakangnya model S55 atau S55 atau S2 warna merah juga. Ini nggak terlalu rare bayangnya, masih banyak yang punya sih untuk toko-toko. Nah itu di harga Rp700.000 gitu. Nah itu tadi eh, item-item yang sudah terpasang di motor Satria saya. Gimana menurut teman-teman look penampilan motor Satria saya itu? Nah jadi kalau saya total untuk modifikasi dengan tampilan seperti ini itu totalnya di 6.800.000-an lah gitu untuk ngubah dan mengganti modifikasi seperti yang tadi gitu. Nah ini insya Allah masih ada part yang mau saya ganti, ada dua item lagi.
Yang satu yang kemarin saya buat di short, siapa tahu kalau ada yang mau ikut kuisnya silahkan, ada gift dari saya Rp50.000 buat yang berhasil nebak. Sama ada satu item lagi, mungkin nanti di akhir video akan saya tunjukkan itemnya yang belum terpasang gitu. Oke, itu tadi video ngebahas part modifikasi yang sudah tertempel di Suzuki Satria injeksi saya. Terima kasih udah menonton. Yakin, percaya, pikiran, fokus. Everything will be better. Dadah. Assalamualaikum.